Sadari, bermula hakikat syukur itu berhenti tiga perkara. Jadi syukur itu terhenti kepada tiga perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua, didohirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Jadi pada hakikatnya nikmat, semua apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Jadi ketika orang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, ya apapun itu, ya walaupun mungkin pada kenyataannya orang dalam dohirnya, bukan kenyataan, pada dohirnya ini adalah pemberian orang ataupun atas usaha dia. Tapi diyakinkan di dalam hatinya, walaupun ini melalui pelantaraan orang lain, tapi itu semua adalah kehendak atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama yang harus kita cara bersyukur kita. Yang pertama itu ya tentunya harus kita ketahui. Harus kita ketahui apakah itu rezeki yang zahir dengan usaha kita. Misalnya kalau dengan usaha kita mungkin kan kita nanam, kan itu kita usaha, kita nanam, nah ternyata buahnya banyak. Jadi usaha kita menanam, Allah memberikan buah yang banyak. Ataupun kadang-kadang dengan usaha kita yang sedikit dibandingkan orang lain yang usahanya lebih dari kita ini, Allah juga memberikan hasil yang banyak. Nah, itu juga diyakinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua hal, yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau takzimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Itu yang kedua. Yang kedua hal, maksudnya hal ini nerima. Jadi ketika kita menerima daripada nikmat itu, maka alhamdulillah kita menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika apapun yang kita terima, alhamdulillah, berarti ini berkat Allah, ini berkat pemberian Allah, ini berkat nikmat Allah. Alhamdulillah saya sampai, misalnya saya sampai ke tujuan, alhamdulillah ini berkat pertolongan Allah sampai di sini. Ataupun kita mendapatkan sesuatu yang mungkin baru kita dapatkan, alhamdulillah ini berkat petunjuk Allah sehingga Allah memberikan ilmu kepada saya, misalnya. Nah, ini semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita takzimkan itu kita muliakan. Nah, dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Allah, maka semua ini saya dapatkan. Ini juga tingkatan yang kedua, yaitu apapun yang kita dapatkan, kita selalu menjunjung tinggi akan Allah, karena Allah lah yang zat yang memberikan apapun nikmat yang hari ini kita rasakan. Dan ketiga amal, ilmu, hal, amal. Dan ketiga amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu akan segala yang disukai Allah Ta'ala, amal. Yang maksudnya kita sudah diberi nikmat, misalnya rezeki yang banyak, berarti kita gunakan rezeki itu untuk beramal, ataupun kita jalankan kepada hal-hal yang memang diridhoi Allah. Nah, sebagian kita sedekahkan, sebagian untuk memberi makan anak yatim, sebagian untuk menafkahi keluarga, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari apalah misalnya.
Yang intinya semua itu adalah hal-hal yang diridhoi ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita gunakan kepada hal-hal yang tercela atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci Allah taala. Jadi jangan kita gunakan untuk hal-hal yang dibenci Allah. Karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah dan segala ibadah itu disukai. Maksiat itu dibenci Allah taala. Dan hendaklah engkau perlakukan makom itu pada melihat akan Quran. Bukan makom, ini mata. Matamu itu pada melihat Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan segala makhluk Allah, supaya kepada hatimu mengetahui akan ketuhanan yang menjadikan akan dikau. Dan akan sekalian yang demikian itu, dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir. Tulisannya banyak yang enggak sesuai mungkin. Mendengar zikir dan mendengar Quran dan mendengar akan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena mendohirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu, dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Yang intinya syukur itu sebenarnya bukan hanya sebatas ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, bukan hanya karena ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan berupa kesenangan-kesenangan dunia, harta, kekayaan, jabatan. Bukan itu saja, tapi yang terlebih utama adalah syukur dengan menggunakan anggota tubuh kita ini kepada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan daripada anggota kita ini daripada hal-hal yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ini anggota yang 7. Karena sebagaimana juga kita baca dalam kitab yang lain, sumber dosa manusia ini terjadi dari anggota yang 7. Dari lisan, kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, terus farji, perut. Jadi 7 anggota ini yang menjadi sebab menumpuknya dosa-dosa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mensyukuri tangan, berarti bagaimana caranya tangan kita ini jangan sampai mencuri atau mengambil yang bukan hak. Cara kita mensyukuri nikmat mata, berarti jangan kita gunakan mata kita untuk melihat yang diharamkan. Mensyukuri nikmat telinga, berarti jangan kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang dibenci Allah, orang menghibah, orang mengupat. Begitu juga lisan. Nah, ini jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, dan anggota-anggota yang lain.